Masih dalam posisi menyembah Tuhan. Kita mengangkat hati kita kepada Tuhan yang bisa melakukan mujizat di dalam hidup setiap kami. Let us sing of His love, for He is more than able to heal you. I wanna sing
Sing it and believe it. You are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? Halo Impact Youngsters, senang sekali kita akhirnya berjumpa kembali di kesempatan kali ini. Dan saya berdoa supaya kita semua ada di dalam lindungan Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan, dan selalu ada di dalam rencana Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita akan berdoa. Saya mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan saat ini. Terima kasih untuk segala penyertaan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, Tuhan sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap kami anak-anak muda-Mu, untuk kami boleh terus bertumbuh, memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak sia-sia dalam menjalani setiap waktu kehidupan kami, tapi kami boleh memaksimalkan setiap apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berada dan mengucap syukur. Amin. Baik, di kesempatan kali ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang telah dituliskan di kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hakim-Hakim. Secara track recordnya mungkin tokoh ini tidak memiliki kisah yang baik atau kisah yang positif. Tetapi inilah kehebatan Alkitab kita. Alkitab kita adalah kitab atau buku yang menuliskan dengan jelas, menuliskan dengan jujur setiap kehidupan dari setiap tokoh Alkitab, baik dia baik ataupun dia buruk. Tujuannya ketika kita mempelajari tokoh Alkitab yang memiliki perjalanan hidup yang baik, itu bisa menjadi teladan untuk kehidupan kita, di mana membuat kita boleh berubah dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ketika tokoh yang dituliskan memiliki histori atau track record yang tidak baik atau buruk, di situ kita bisa belajar supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita tidak mengulangi dosa yang telah dilakukan. Supaya kita bisa menjadi generasi-generasi muda yang bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, tokoh yang saya akan bagikan pada saat ini yaitu seorang yang bernama Abimelek. Abimelek ini dituliskan kisahnya di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Nah, pertanyaan siapa sih Abimelek ini? Sedikit profil tentang Abimelek. Abimelek ini adalah anak dari seorang hakim di Israel yang terkenal, yaitu Gideon. Kalau kita mundur beberapa pasal sebelumnya, dimulai dari pasal yang ke-6, Hakim-Hakim yang ke-6, diceritakan panggilan Gideon untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel. Dan kemudian pasal yang ke-6 dan ke-7 kita bisa melihat perjalanan hidup Gideon, bagaimana dia memerangi bangsa Midian dan Amalek, mengalahkan bangsa yang besar yang saat itu menjajah bangsa Israel hanya dengan 300 orang. Kisah kepahlawanan Gideon ini sangat terkenal dan bahkan dituliskan dengan jelas dan sering kali dibagikan bagaimana Gideon bisa mengalahkan sebuah bangsa yang besar, bangsa yang menjajah mereka sekian puluh tahun hanya dengan 300 orang. Dari kisah Gideon ini Tuhan ingin menunjukkan bahwa keberhasilan Gideon itu bukan karena kekuatan dia, bukan karena kehebatan pasukannya, bukan karena skillfulnya pasukannya, tapi oleh karena penyertaan Tuhan melalui pasukan yang dimiliki oleh Gideon. Dan kalau kita baca terus kisah dari Gideon ini, Gideon memerintah selama 40 tahun. Selama masa pemerintahan Gideon, bangsa Israel mengalami kedamaian. Dan dikatakan di pasal yang ke-8 bahwa selama masa pemerintahan Gideon, bangsa Midian ditaklukkan dan tidak pernah bisa bangkit kembali untuk menjajah bangsa Israel. Tapi yang menarik ketika kita baca di pasal yang ke-8 bagian terakhir, bangsa Israel sebenarnya datang ke Gideon dan meminta dia untuk menjadi pemimpin mereka. Gideon diminta untuk menjadi raja atas orang Israel. Dan apa yang menjadi respon Gideon? Gideon menolak. Bahkan Gideon mengatakan begini, aku dan anak-anakku tidak akan pernah menjadi raja bagi kamu. Yang harusnya menjadi raja bagi orang Israel itu hanya Tuhan. Dan kita tahu akhirnya kisah perjalanan dari Gideon tidak ada anaknya yang menjadi raja. Nah, Gideon ini memiliki 70 anak kandung. Gideon memiliki 70 anak kandung dari istri yang sah. Dia memiliki cukup banyak istri sehingga akhirnya memiliki keturunan yang cukup banyak juga. Ada 70 anak kandung.
itu di luar anak yang tidak sah atau anak dari waktu itu disebut seorang gundik. Nah, Abimelek dia lahir dari seorang gundik Gideon. Secara status keanakan, Abimelek merupakan anak dari istri yang tidak sah dari Gideon. Jadi Abimelek tidak masuk ke dalam hitungan 70 anak kandung ini. Dan kemudian diceritakan di pasal yang ke-8 terakhir ketika Gideon mati, masuklah ke pasal yang ke-9. Disinilah dimulainya perjalanan dari seorang Abimelek. Karena status Abimelek adalah seorang anak dari istri yang tidak sah. Jadi keanggotaannya, kehadirannya tidak diakui juga secara sah oleh anggota keluarganya dan warga kota dari Gideon tinggal. Gideon tinggal di kota yang bernama Sikem. Nah, ketika kita baca di ayat awal, ayat 1 sampai yang ke-5, ketika Abimelek datang ke kota Sikem, dia mengunjungi kerabat dari ibunya, dia mengunjungi saudara-saudaranya, mungkin omnya, mungkin tantenya dia, atau mungkin saudara-saudara sepupunya dia. Dan ketika dia datang, dia melihat bahwa ternyata kota Sikem ini tidak memiliki pemimpin. Kenapa tidak memiliki pemimpin? Karena Gideon sudah menolak mereka untuk menjadi raja, dan bahkan anak-anaknya sudah diberi pesan untuk tidak menjadi pemimpin bagi warga Sikem. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Abimelek untuk mengambil posisi kepemimpinan. Ada ambisi yang dimiliki oleh Abimelek untuk dia bisa menjadi seorang pemimpin bagi warga Sikem. Diceritakan bagaimana ketika Abimelek datang ke kerabatnya berbicara, dan dari hasil pembicaraan itu dia mulai menghasut keluarganya dan kemudian meminta keluarganya untuk mulai membicarakan dengan para pemimpin kota. Dengan triknya, dengan kelicikannya, dengan cara dia memancing respon dari para tua-tua dari kota Sikem dengan mengatakan, apakah kamu yakin mau dipimpin oleh 70 pemimpin? Apakah kamu gak ingin ada satu pemimpin yang kuat, yang bertanggung jawab, yang bisa memimpin dengan baik? Aku, Abimelek berkata, aku ini juga darah dagingmu. Walaupun aku lahir dari istri yang tidak sah, tapi bagaimanapun juga darah Gideon itu mengalir dalam diriku. Dan ternyata sebenarnya kota Sikem juga membutuhkan sosok seorang pemimpin. Melihat ada seorang tokoh dari anak Gideon walaupun bukan dari istri yang sayang, bersedia, yang menawarkan dirinya untuk menjadi pemimpin. Ditangkaplah oleh orang-orang Sikem. Iya, kenapa enggak kita pilih aja dia sebagai seorang pemimpin? Nah, tetapi ada satu syarat yang Abimelek minta kepada orang Sikem kalau memilih dia menjadi pemimpinnya. Yaitu apa? Menyerahkan ke-70 anak kandung Gideon kepada Abimelek untuk dibunuh. Dan kesepakatan terjadi, warga Sikem menyetujui, karena mungkin buat warga Sikem 70 anak dari Gideon tidak mengambil peranan sebagai pemimpin dalam kota mereka. Akhirnya 70 anak Gideon, 70 anak kandung ini diserahkan kepada Abimelek dan dibunuh. Ternyata ada satu yang lolos. Yang lolos adalah anak bungsu dari Gideon yang bernama Yotam. Jadi dari ke-70 anak Gideon, 69 terbunuh mati oleh Abimelek. Dan ada satu yang melarikan diri. Dia lolos, dia selamat. Tapi dia tidak lagi tinggal di Sikem, dia lari. Dan akhirnya diceritakan bahwa setelah 69 anak Gideon mati, warga Sikem menobatkan Abimelek menjadi rajanya. Dan ternyata diceritakan Abimelek memerintah selama 3 tahun di kota Sikem. Jalan menuju Abimelek mendapatkan posisinya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara yang licik, dengan cara yang berambisi, bahkan dengan cara yang salah, yang sadis. Bagaimana dia berusaha menyingkirkan anak-anak kandung dari Gideon yang mungkin dia berpikir kalau ini dibiarkan dia bisa mengkudeta. Mereka bisa mengkudeta Abimelek, mereka bisa mengganggu perjalanan politik dari Abimelek. Makanya dibabat habis, dihancurkan lebih dulu sebelum Abimelek menjadi raja. Nah, ternyata setelah 3 tahun Abimelek memerintah kota Sikem, Yotam tampil. Dan ini dimulai kisahnya dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-15. Yotam mulai tampil kepada warga Sikem, walaupun dia tidak berani tampil secara terang-terangan di tengah kotanya.
Tapi dia tampil di gunung seberang kota Sikem dan berteriak kepada warga Sikem. Ketika dia melihat Abimelek berbincang dengan tua-tua kota, berbincang dengan para pemimpin kota, berbincang mungkin dengan santai, dengan asik membicarakan pemerintahan kota Sikem. Dan ini ayat ini yang akan kita baca. Yotam melontarkan kata-kata kepada warga Sikem yang sebenarnya untuk mengingatkan mereka bagaimana pertolongan atau perjuangan Gideon ayahnya terhadap warga Sikem dan mereka membalasnya dengan kepahitan, dengan membunuh habis keluarga dari Gideon. Kita akan baca sama-sama dari kitab Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. Dikatakan di ayat yang ke-8, sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang-layang di atas pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang-layang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon itu kepada semak duri, marilah jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Perkataan Yotam ini menggambarkan situasi kota Sikem sebelum Abimelek memerintah. Pohon-pohon ini menggambarkan warga kota Sikem. Mereka menghampiri pohon-pohon ini, menghampiri ada 3 pohon yang terkenal yang menghasilkan produksi yang baik. Ada pohon zaitun, pohon ara, dan pohon anggur. Bahwa 3 pohon ini menggambarkan keluarga atau 70 anak dari Gideon. Kalau kita dari ayat ini kita bisa melihat gambaran bahwa sebenarnya warga Sikem itu sudah menawarkan posisi pemimpin kepada anak-anak Gideon. Tapi semuanya menolak. Kepada pohon zaitun menolak. Dia tidak mau menjadi raja. Karena dia ingat bagaimana pesan ayahnya. Bahwa dari keturunan Gideon tidak akan ada yang menjadi raja bagi Sikem. Kemudian mereka tidak menyerah. Mereka datang mungkin kepada anak yang nomor yang berikutnya. Digambarkan dengan pohon ara. Tapi kembali pohon ara menolak posisi tersebut. Mereka tidak menyerah. Yang ketiga kalinya mereka menghampiri digambarkan pohon anggur. Dan kembali pohon anggur dengan tegas mengatakan, aku gak mau meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan Allah dan manusia. Dan pergi melayang memerintah atas kamu semua. Keluarga Gideon sangat memegang pesan dari ayahnya bahwa yang boleh menjadi pemimpin bagi Israel dan orang warga Sikem hanya Tuhan. Tapi yang menarik di ayat yang ke-14, warga ini tetap tidak menyerah. Mereka tetap menginginkan ada seorang pemimpin. Setelah pohon-pohon menolak dia, pohon zaitun menolak, ara menolak, anggur menolak. Mereka datang ke semak duri. Digambarkan semak duri. Ini adalah gambaran dari Abimelek. Ketika semak duri ditawarkan, ketika semak duri muncul, memberikan penawaran untuk dia menjadi seorang pemimpin. Wah, pohon-pohon merespon dengan baik. Tetapi ada syarat yang dilontarkan oleh semak duri. Kalau kamu mau sungguh mengurapi aku, datanglah berlindung di bawah naunganku. Sebuah gambaran yang sudah pasti gak mungkin bisa terjadi. Semak duri itu ada di atas tanah yang hanya 1 atau 2 senti. Atau mungkin paling tinggi 5 senti. Bagaimana mungkin bisa menaungi pohon-pohon yang tinggi? Bagaimana mungkin bisa melindungi pohon-pohon yang tinggi? Orang posisinya aja sudah jauh di bawah mereka. Dan ada kalimat ancamannya, tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang ada di Gunung Libanon. Kita tahu ceritanya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa warga Sikem mengurapi Abimelek menjadi raja. Setelah keluarga Gideon habis, hanya 1 yang selamat. Dan setelah yang ke-15 diceritakan Yotam tetap melarikan diri, dia tetap tidak mau ada di dalam kota Sikem.
Dan kalau kita tarik terus jalan cerita dari histori perjalanan Abimelek, ternyata setelah 3 tahun pemerintahannya, karena apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan tidak berkenan kepada Tuhan, ada terjadi konflik antara warga Sikem dengan Abimelek. Karena tidak ada penyertaan Tuhan di kepemimpinan Abimelek. Dan ketika di akhir pasal yang ke-9, Abimelek pun harus mati di seorang tangan wanita. Ketika dia menyerbu sebuah kota, ada seorang wanita yang menjatuhkan batu besar dan menimpa kepala Abimelek. Dan dia harus mengalami sekarat, mau mati, dan dia ngomong sama ajudannya. Dia minta, dia manggil kepada ajudannya, dia bunuh aku. Supaya orang gak ngomong aku mati dia di tangan seorang wanita. Sebuah kematian yang tragis. Ketika dia membunuh keluarganya, ketika dia membunuh orang yang tidak bersalah di hadapan Tuhan, dia pun juga mengalami kematian yang sama. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah dari Abimelek ini? Ada kisah yang mirip yang terjadi di kitab Perjanjian Baru dengan peristiwa yang sedang terjadi di Abimelek dan juga kota Sikem. Ketika Kristus datang ke dunia ini, menggambarkan bahwa orang Israel saat itu juga membutuhkan seorang pemimpin. Mereka membutuhkan seorang pembebas atas jajahan dari Roma. Dan ketika Yesus datang, mereka berharap Yesus menjadi raja secara fisik atas mereka. Melalui mujizat yang dikerjakan, melalui firman-firman yang diberitakan. Mereka mengharapkan Yesus bisa menjadi raja yang real buat mereka. Tapi bukan itu misi Yesus. Kita tahu bagaimana Kristus mati atas hasutan dari para imam kepala, orang Farisi. Bukan hanya hasutan, atas fitnahan, tuduhan yang tidak mendasar. 69 anak Gideon itu selayaknya memerintah. Dan ini mungkin bisa menggambarkan bagaimana kehadiran Yesus di atas muka bumi. Yesus mungkin bisa memerintah secara fisik. Tapi perbedaan Yesus dengan 69 anak Gideon. Dia memahami bahwa dia bukan memerintah di atas bumi. Dia memerintah di dalam kekekalan. Dia datang untuk memberikan hidupnya, menyelamatkan saya dan saudara. Gambaran Abimelek dari orang Farisi dan ahli Taurat dan imam kepala, bagaimana dia berusaha mengambil kepemimpinannya dengan ambisinya dia, dengan cara yang salah. Demikian juga dengan orang Farisi yang saat itu terganggu dengan kehadiran Yesus. Kehadiran Yesus mengganggu pelayanan mereka. Dan dengan cara yang sadis, dengan cara yang ambisinya mereka, dengan siasat dan kelicikan mereka menyalibkan Yesus. Tapi ini adalah dalam rencana Allah bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib untuk memperdamaikan saya dan teman-teman semua. Nah, dari kisah Abimelek ini dan gambaran dari Kristus datang ke dunia, bagaimana dia juga harus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Yang pertama, siapa yang memimpin di dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan kita pasti akan ada pemimpin dalam diri kita. Apakah yang memimpin kita adalah Abimelek atau Kristus yang memimpin kita? Jika bukan Kristus yang memimpin dalam kehidupan kita, maka Abimelek yang akan memimpin dalam kehidupan kita. Kita ini seperti warga Sikem yang membutuhkan pemimpin juga. Ketika Abimelek yang menguasai dalam memimpin dalam kehidupan kita dengan ambisinya dia, dengan egonya dia, dengan kelicikannya dia, maka akan membuat hidup kita akan menjadi semakin hancur. Ketika kita mengizinkan semak duri yang akan memimpin dalam kehidupan kita, maka yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah kehancuran, kebakaran dalam diri kita, menghanguskan seluruh kehidupan kita. Tetapi ketika Kristus yang kita izinkan memimpin dalam kehidupan kita, ketika kita menerima karya salib, ketika kita menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan hidup dan hidup yang kekal di dalam Dia. Kita diperdamaikan dengan Bapa, kita diperdamaikan dengan Allah, gambar dan rupa Allah dipulihkan dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Jadi yang bisa kita pelajari dari Abimelek yang pertama, siapa yang memimpin dalam kehidupan kita? Pastikan buat kita generasi muda, siapa yang akan memimpin dalam perjalanan kehidupan masa muda kita? Apakah Kristus
atau iblis, atau Abimelek, atau ego kita, atau semak duri itu yang memimpin tiap langkah kehidupan kita. Dan kemudian yang kedua, kepemimpinan kita itu adalah refleksi dari pemimpin yang ada di dalam diri kita. Berkaitan dengan poin yang pertama, jika Kristus yang memimpin dalam diri kita, maka itu akan merefleksi, akan terpancar, akan terefleksi dengan jelas dalam gaya kepemimpinan kita. Tapi ketika Abimelek yang memimpin kita, ketika semak duri yang memimpin kita, maka juga akan terpancar juga, akan terefleksi juga bagaimana gaya kepemimpinan kita. Mungkin kita sekarang berkata, Kak, aku bukan seorang pemimpin. Kak, aku ini gak punya jabatan apa-apa di sekolah. Aku ini staf biasa di pekerjaan. Aku ini anak kampus biasa. Tapi percayalah bahwa setiap kita ini sebenarnya menjadi pemimpin. Yang pertama, paling tidak kita ini menjadi pemimpin atas diri kita. Ketika Kristus yang memimpin dalam diri kita, maka kita akan bisa memutuskan untuk belajar dengan penuh tanggung jawab. Kita bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa memperlakukan saudara kita, bagaimana kita bisa menghormati orang tua kita. Tetapi ketika Abimelek yang memimpin dalam diri kita, ego yang memimpin dalam diri kita, maka respon kita terhadap orang tua kita tidak menghormati mereka. Kita memberontak, kita melawan. Dan bahkan ketika kita berinteraksi dengan sesama kita, mungkin kita membuli mereka. Contohnya mungkin ketika kita hobi bermain game, ketika kita hobi bermain game online atau e-sport, mungkin bisa dalam Mobile Legends, mungkin dalam Roblox. Ketika kita membentuk sebuah tim dan secara tidak langsung kita yang memimpin tim tersebut, apa yang menjadi respon kita ketika tim kita tidak bisa kita ajak kerjasama atau mungkin justru kekalahan yang kita terima? Apakah kita memaki dia? Apakah kita mengatakan hal-hal yang bodoh tentang dia? Atau kita bisa dengan kasih membawa dia untuk belajar dengan lebih baik lagi? Ketika mengajak bermain lagi, kita membagikan nilai-nilai Kristus melalui game yang kita mainkan. Atau justru kita juga mengeluarkan kata-kata umpatan kepada mereka ketika mereka tidak bisa bekerja sama dengan baik. Justru mengajak orang lain untuk membuli dia. Atau kita justru memanfaatkan permainan yang sedang kita mainkan untuk mengenalkan dia kepada Kristus, untuk membangun relasi, untuk berkenalan dengan dia, dan membawa dia kepada ibadah kita, kepada komsel kita, kepada komunitas kita untuk dia bisa mengenal kepada Kristus. Perbedaan pemimpin yang lahir dari dunia dan yang lahir dari Kristus. Pemimpin yang lahir dari dunia dia akan memimpin dengan egonya. Dia akan memimpin untuk kepentingan pribadinya. Jika dia mempunyai tim yang tidak bisa dibina, kecenderungannya dia akan membinasakan timnya. Dan motivasinya ketika dia menjadi seorang pemimpin, apa yang bisa aku dapat dari kamu? Apa yang kamu bisa berikan untuk aku? Apa yang bisa kamu berikan untuk menjaga posisiku, untuk memuluskan perjalanan karirku? Itulah pemimpin yang lahir dari dunia. Berbeda 180 derajat dengan pemimpin yang lahir dari Kristus. Pemimpin yang lahir dari Kristus akan memimpin berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Pemimpin yang lahir dari Kristus akan memimpin untuk memberdayakan orang lain. Untuk membawa orang lain mengerti, mengetahui apa yang menjadi panggilan hidupnya. Dari value Gereja Impact Community Indonesia seperti yang ada di belakang saya. Salah satu value dari Gereja Impact Community Indonesia adalah purpose in Christ. Kami ingin mengajak setiap orang yang bergabung dalam komunitas kami. Mengerti, memahami apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidupnya di dalam Kristus. Jadi ketika kita dipercayakan sebuah kepemimpinan, dan ketika Kristus yang memimpin dalam hidup kita, pastikan setiap orang yang kita pimpin bisa mengerti, bisa memahami apa yang menjadi panggilan hidupnya. Dan motivasi dari seorang pemimpin yang lahir dari Kristus adalah apa yang dapat aku lakukan untuk kamu. Apa yang dapat aku bagikan dari hidupku untuk kamu. Untuk bisa menjadi teladan, untuk bisa menjadi contoh, untuk bisa memberdayakan, untuk bisa memaksimalkan setiap talenta, potensi, skill yang Tuhan percayakan terhadap anak buah kita. Apa yang bisa kita lakukan terhadap perusahaan yang Tuhan percayakan buat kita? Apakah ketika kita gabung dalam perusahaan tersebut mengalami kemajuan yang pesat, keuntungan yang besar, atau justru kemunduran yang banyak, atau justru kerugian yang besar? Mari kita mempertanyakan pada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita belajar dari kitab Abimelek ini?
Menjadi seorang pemimpin ketika kita dipercayakan untuk memimpin baik sebuah komunitas, sebuah organisasi, sebuah tim, sebuah keluarga. Percayalah bahwa selalu ada tujuan ilahi atau kepentingan surga yang harus kita selesaikan. Pemimpin itu berbicara soal fungsi, bukan hanya sekedar soal posisi kita. Karena kalau kita berbicara seorang pemimpin itu sebagai posisi, maka kita akan minta orang lain untuk membantu, kita akan menggunakan orang lain untuk mempertahankan posisi kita. Tetapi kita berbicara pemimpin adalah fungsi, kita akan menggunakan posisi yang kita punya untuk bisa menolong orang lain, untuk bisa memberdayakan orang lain, untuk mencapai posisi yang lebih baik buat dia. Karena ketika tim di bawah kita mengalami promosi, mengalami kenaikan posisi, maka secara otomatis kita juga akan mengalami promosi. Ketika kita dipercayakan sebuah tim dan sebuah tim ini mengalami sebuah perkembangan, progres yang baik, secara otomatis perusahaan di tempat kita kerja juga akan melihat tim yang kita bawahi, tim yang kita bangun ini mengalami progres. Ketika tim mendapatkan promosi, secara otomatis kita juga akan mendapatkan promosi untuk tetap memimpin tim ini menjadi sebuah tim yang lebih besar. Jangan pernah mempergunakan posisimu. Jangan pernah mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada dirimu hanya untuk kepentingan pribadimu. Dan untuk memahami apa yang menjadi tujuan ilahi atau kepentingan surga dalam kepemimpinan kita, selalu dasari kepemimpinan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Posisi yang dipercayakan kepada kita, itu selalu tujuannya satu. Untuk mengenapi, untuk melakukan apa yang menjadi amanat agung. Apa sih amanat agung itu? Amanat agung itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Bukan murid kita, bukan pengikut kita, tapi menjadi murid Kristus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka untuk melakukan apa yang Kristus ajarkan kepada kita. Ketika apa yang menjadi dasar kehidupan kita adalah kebenaran firman Tuhan, maka secara otomatis ketika kita bertemu dengan orang lain, kita bertemu dengan tim kita, yang kita ajarkan kepada mereka juga adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita bersekolah, kita juga bisa memperlihatkan bagaimana karakter Kristus ketika kita menghormati guru kita, memperlakukan teman sekelas kita dengan baik, tidak membuli mereka, tidak mempergunakan keterbatasan mereka untuk sebagai bahan lelucon. Atau ketika kita kuliah ataupun ketika kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, tidak bermain-main, tidak semena-mena, tidak seenaknya bekerja. Itu adalah mengenapi amanat agung, supaya orang lain bisa melihat Kristus ada di dalam diri kita. Teman-teman, dunia selalu membutuhkan pemimpin. Pertanyaannya, siapakah yang memimpin mereka? Apakah pemimpin yang lahir dari dunia atau pemimpin yang lahir dari Kristus? Ketika kita dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, dan karena kita telah lahir dari Kristus, mari kita gunakan mari kita gunakan posisi kita untuk menjalankan fungsi kepemimpinan kita, membawa orang lain mengenal kepada Kristus. Gunakan posisi kepemimpinan kita untuk menjadi garam dan terang dunia, untuk menjadi dampak, untuk menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana Kristus memimpin di dalam diri kita. Hari ini kita mempelajari 3 hal dari kisah Abimelek, dari kisah datangnya Kristus ke dunia. Bahwa siapa yang menjadi pemimpin dalam diri kita itu yang pertama. Mari kita introspeksi diri kita, memastikan siapa yang menjadi pemimpin dalam diri kita. Karena yang kedua, siapa yang memimpin dalam diri kita itu akan terefleksi dalam gaya kepemimpinan kita. Dan yang ketiga, ketika kita dipercayakan dalam sebuah kepemimpinan, pastikan bahwa selalu ada tujuan ilahi dan kepentingan surga yang harus kita selesaikan melalui kepemimpinan kita. Bukan kepentingan pribadi kita, bukan untuk kehebatan kita, tapi untuk kepentingan surga dan untuk membawa orang lain mengalami kasih Kristus. Karena untuk itulah tujuan Kristus datang ke dunia. Dia harus mati di atas kayu salib, walaupun mungkin secara manusia dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak adil, dengan siasat, dengan kelicikan dari imam kepala, dari orang Farisi. Tapi Yesus mau lakukan itu semua untuk menebus saya dan teman-teman semua. Untuk memperdamaikan kita dengan Bapa.
Amin. Mari kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan buat kami, tapi ini boleh terus memperlengkapi kami, terus membawa kami semakin mengenal kepada Tuhan. Membawa kami menghormati karya salib Kristus yang telah memperdamaikan kami. Dan kami mau biarlah Kristus yang memimpin dalam kehidupan kami. Kristus yang bertahta dalam kehidupan kami. Karena siapa yang ada di dalam diri kami itu akan terpancar keluar melalui tingkah laku kami, melalui pemikiran kami, melalui perbuatan kami. Dan biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, itu selalu berkenan di hadapan Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh membangun orang lain, bukan justru menjatuhkan orang lain. Kami berdoa di masa muda kami boleh terus memahami, kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi panggilan hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak muda yang bisa memimpin generasi kami. Kami tidak hanya dipersiapkan menjadi pemimpin yang di masa depan, tapi kami juga dipersiapkan, kami diperlengkapi untuk kami bisa menjadi pemimpin bagi generasi kami. Membawa generasi kami untuk hidup takut akan Tuhan. Melalui hidup kami, generasi kami boleh melihat Kristus, boleh merasakan kasih Kristus, boleh merasakan siapa Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus karena kasih-Nya untuk setiap kami. Kami bersyukur buat saat ini dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling
atau jika Anda memiliki doa yang terjawab serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.